Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatang mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, Kiai Hasan Muhammad Ishaq hafizahullah ta'ala, kalian santri yang dimuliakan Allah, khususnya santri Sabul Khairat dan Pasar, juga para pemirsa pendengar TikTok yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan Tuhan membacakan surat Al-A'raf ayat 11, juga Al-A'raf ayat 14 sampai ayat 17. Kemarin Al-Fakir menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap jiwa, manusia dan jin, Allah ilhamkan ketakwaan dan kesesatan. Ya, di Asyam 8 disampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya dan kejahatan dan ketakwaannya. Nah, jadi Ra'du, Allah turunkan malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mengiringi manusia. Ya. Kemudian
Di sini disampaikan, A'udzubillahi lahu mu'aqibatum min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat yang menyertainya saat bergiliran dari depan dan belakang yang menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ilham ketaatan. Malaikat tersebut menyampaikan hal-hal yang baik, berita-berita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Kemudian sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan dalam suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, kemudian di Al-A'raf, ya, Allah juga berfirman menyampaikan bahwa syaitan juga turun kepada orang-orang yang sesat. Fujuraha, orang yang tersesat. Ya, dari ayat 14 sampai 17 Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis menjawab, bila aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundharin. Ya, Allah firman, sungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, 17, ini yang dimaksud ilham kesesatan. Itu dipilih oleh hamba-hamba yang tersesat, hamba-hamba yang selalu lalai, hamba-hamba yang selalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau setan hadir kepada manusia, dia akan membisikkan bagaimana caranya untuk berbuat kejahatan dan menjauhi kebenaran, menjauhi ketaatan kepada Allah. Ya, sehingga manusia itu benar-benar tersesat mengikuti harapan-harapan syaitan yang membawa mereka kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka beriman kepada Allah, ya, karena malaikat turun kepadanya, ya, dan dia mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka, mengikuti apa yang disampaikan bahwa diperintahkan oleh Allah untuk, ya, istiqomah di jalan Allah. Syaitan juga membisikkan untuk meninggalkan perintah Allah. Mana yang kita pilih? Maka di Al-Isra 3 sampaikan, A'udzubillahi inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para malaikat yang Allah kirim dari depan, kanan, kiri, belakang, ya, mereka berkata menyampaikan sesuatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia dan jin. Di surah 30 disampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, tetap istiqomah menjalankan perintah Allah. Ya, tetap istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka akan turun malaikat kepada mereka. Saya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah, ya, dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kenapa? Asbab istiqomah. Lo bersumpah, berjanji Allah itu Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa itu kalau kita lalaikan dengan bisikan syaitan yang sengaja untuk menghancurkan kita, membawa pada kesesatan? Kenapa kita memilih kesesatan? Sedangkan rahmat yang Allah turunkan besar, ya, dari atas langit dan dari bumi, dari tanah, apalagi sudah sampaikan dari atas langit, rizqan kariman, ya, rahmat untuk ruh kita, untuk jiwa kita.
sehingga disucikan oleh Allah jiwa kita. Dari bumi keluar rizqan hasanan, tumbuh-tumbuhan ya yang bisa dimakan oleh hewan, juga manusia, untuk keberkahan kehidupan manusia. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan cuma menakut-nakuti manusia. Untuk apa? Berbuat kekejian, berbuat kikir, berbuat aniaya kepada dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, menzalimi orang lain, bahkan menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 268, di sana Allah firman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruhmu untuk berbuat keji, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kita ditipu sama syaitan. Dia membisikkan ke telinga kita, kanan kiri kita, untuk menjauhi Allah, untuk berbuat aniaya pada diri sendiri, untuk mengurangi timbangan, wayang di pasar-pasar. Ya, jangan sampai rahmat Allah hilang ketika kita mengurangi timbangan, melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang bertumpuk-tumpuk setiap hari tanpa disadari, sehingga membinasakan kita. Ya, dan yang di kantor, ya, korupsi, ya, mempermainkan hak orang lain, ya, jual beli jabatan, ya, tidak ridha atas karunia Allah, tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Di At-Taubah ayat 40 sampaikan, naudzubillahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu allazina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha waj'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad SAW, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, memperkuat dengan bala tentara malaikat yang kamu lihat, dan dia menjadikan seruan bagi orang kafir itu ya seruan yang rendah. Ya, sebaliknya firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Orang yang istiqamah di jalan Allah, orang yang berjanji Tuhannya itu Allah, orang yang melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang menjalankan dengan sungguh-sungguh, berkeyakinan yang kuat, yang kokoh, maka orang akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam keadaan sulit yang sebagaimanapun. Wahai anakku dimuliakan Allah, akan diberikan ketenangan oleh Allah di masa sulit bagaimanapun, dan akan dikokohkan batin hatinya di saat senang dan tenang. Kadang orang yang senang dan tenang, hatinya lemah, lupa, hanya dunia yang dia pikirkan, sehingga tersesat, terbawa, teranjak-anjak dalam kesesatan. Maka orang yang beriman kepada Allah, di saat kesulitan Allah akan berikan kelapangan. Di saat lapang Allah akan teguhkan hatinya, ya, untuk tetap istiqomah. Ini ya, ini yang kita pentingkan. Diteguhkan hati kita untuk tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Imran 38 39 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatun lil muttaqin. Ini Al-Qur'an, satu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hada bayanul linnas, petunjuk. Ya, Al-Quran itu petunjuk, keterangan yang jelas, ya. Wa huda wa mau'izatun lil muttaqin, untuk manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Orang beriman, orang yang dekat kepada Allah, orang yang seistiqomah di jalan Allah, orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak benar, tidak baik. Orang yang menjaga pandangannya dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Orang yang menjaga telinganya dari pendengaran-pendengaran yang dilarang oleh Allah.
Ya, orang yang menjaga akal pikiran dan hatinya dengan tetap berzikir kepada Allah, ya, tidak mengingkari ayat Allah, orang itu akan diberikan oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah harapan bagi makhluk, seluruh manusia dan jin, diberikan derajat yang tinggi sebagai penguasa di bumi oleh Allah, khalifah fil ard. Bayan aku dimuliakan Allah, istiqomalah kamu, berhati-hatilah kamu dalam berhubungan dengan siapapun, muamal dengan siapapun. Kita harus hidup di dunia, ya. Zahir kita diperhitungkan oleh Allah. Perilaku kita, ucapan kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, akal pikiran kita, seluruhnya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah malaikat-malaikat Allah yang membawa ilham-ilham yang benar, dan jauhilah setan-setan yang membawa kesesatan dan kerugian bagi kita bersama. Kemudian di Al-Muluk 15 sampai 18 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, kita tidak masalah, ya, tidak masalah mengarungi bumi ini, ya, mencari rezeki, mencari karunia Allah, ya. Latan sanasibaka minad dunya. Saya selalu sampaikan ini berulang-ulang. Boleh, tapi ingat, di saat kita lalai muncul harapan-harapan selain Allah, muncul keinginan yang berlebihan, melebihi batas untuk memperkaya diri, lupa dengan kesulitan orang lain, maka cepat-cepat kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan lanjutnya, Amintum man fis sama'i ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang. Ya, ini mau dipahami ya. Kita, wahai anakku dimuliakan Allah dan para pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada yang aman daripada kita ini. Ya, keamanan kita ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjaga-jagalah kalian. Apa yang perlu dijaga? Amal soleh kita. Ya, apa yang perlu dijaga? Perbuatan baik kita. Apa yang perlu dijauhi? Maksiat, mungkarat, sayyiat, perbuatan-perbuatan yang merugikan daripada diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan orang lain. Dan ayat 17, ya, Am amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah berasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana dikirimkannya badai batu olehnya kepadamu, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ayat 18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh orang-orang sebelum mereka pun benar-benar telah mendustakan rasulnya, maka betapa hebat kemurkaanku. Fakir ingatkan kembali umat terdahulu yang diazab oleh Allah. Kita berkaca ke sana. Lihat, perhatikan umat-umat terdahulu itu, ya. Jangan kita mengikuti perilaku mereka. Ya. Kalau kita diberikan keselamatan selama ini, Allah tangguhkan kita. Ya. Jangan sampai dipikir Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Hatta sedikit, hatta perilaku kedustaan yang kecil, kalau kita kumpulkan amal menjadi bertumpuk-tumpuk dari sesuatu yang merugikan kita, mengotori hati kita, bahkan bisa merusak hati kita, merusak pendirian kita, paling akhir akan merusak ketauhidan kita, akan menuju pada kesyirikan yang besar. Ingat, maksiat yang kecil-kecil yang ditumpuk-tumpuk akan membawa kita pada kesyirikan yang besar. Ingkar kepada Allah, tahu itu hak, tapi kita langgar aja, kita hantam saja, gak apa-apa. Siapa yang akan perhatikan kita? Siapa yang peduli kita? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Banyak yang mengatakan seperti itu, anakku. Ini adalah zaman-zaman yang sangat mengerikan, ya, di mana manusia sudah menghalalkan segala cara untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Kemudian Anbiya ayat 74 dan 75 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Kepada Lut kami menganugerahkan hikmah serta ilmu, dan kami menyelamatkan dari azab yang telah menimpa penduduk negeri Sodom, ya.
orang lesbi dan homoseks. Naudzubillah min dzalik. Dan sekarang banyak. Amankah kita bersama dengan orang-orang yang melakukan kekejian seperti itu? Ingat, Allah bisa hancurkan alam ini seketika dengan orang yang seperti itu. Maka rukuk dan sujudlah. Sujudlah di tengah malam. Salatlah witir. Bacalah Al-Quran surat Al-Mulk. Ya. Bertobatlah kepada Allah. Doakan mereka supaya mendapat hidayah. Jangan kau ingkar dengan diam saja, hanya ibadah sendiri. Tidak mendoakan mereka orang yang tercela. Supaya diberikan hidayah oleh Allah. Supaya mereka mudah mengikuti kamu. Ini dipahami. Ya. Kemudian yang melakukan perbuatan keji, sungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Kami memasukkannya ke dalam rahmat kami, sungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ya. Ada kaum-kaum yang diselamatkan Allah pada masa itu. Ya, ada juga dihancurkan. Kenapa? Karena ingkar. Yang selamatkan karena mengikuti peringatan demi peringatan. Ya. Bayan aku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dalam tuntunan daripada Nabi SAW. Kalau kita menjalankan tuntunan tersebut, insya Allah tidak akan dituntut oleh Allah di akhirat. Tuntunan yang kita lakukan tidak akan mendapatkan tuntutan nanti di akhirat. Tuntun yang kita tinggalkan, maka kita akan dituntut Allah di akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dijaga tetap dalam keimanan, ketaatan kepada Allah, dijaga tetap dalam ilham ketakwaan, bukan ilham kesesatan. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah, rahmati istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, andai tolan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada laknat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada laknat-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada laknat-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu, keberkahan keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Tetapkan ilham ketakwaan kepada kami. Jauhkanlah kesesatan ya Allah. Segala sesuatu yang diharamkan oleh-Mu. Ya Allah, kami lemah dan papa ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk melawan syaitan terkutuk ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami melawan iblis laknatullah. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bermohon kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.